Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan. Di video kali ini, kita akan membahas tentang sejarah reforma agraria di Indonesia. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, bantu dukung channel Pejuang Agraria dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Dalam perkembangan manusia, reformasi agraria mempunyai sejarah yang panjang. Sebagaimana yang disadari bersama, bahwa permasalahan di bidang pertanahan merupakan masalah yang sulit, rumit, dan sensitif. Reforma agraria muncul pertama kalinya di Yunani kuno, ketika pemerintahan Salen 594 sebelum Masehi berupaya membentuk pemerintahan demokrasi dan berhasil melahirkan undang-undang yang dikenal dengan Syestheia, yang bertujuan untuk membebaskan para hektamor dari hutang, sekaligus membebaskan mereka dari status sebagai budak di bidang pertanian. Tapi, Undang-Undang Syestheia sayangnya tidak sampai pada proses distribusi. Tiberius Gracchus 134 sebelum Masehi, salah seorang anggota legislator di Romawi kuno, berhasil menggolkan Undang-Undang Agraria, Lex Agrarian. Inti dari undang-undang ini adalah penetapan batas maksimum penguasaan tanah. Tanah diberikan kepada negara lalu dibagikan kepada petani kecil. Di Indonesia sendiri, yang sebelumnya disebut sebagai Nusantara, reformasi hukum agraria juga memiliki sejarah yang panjang, dimulai sejak masa prakolonial pengembaraan, masa pertanian tetap sampai kepada masa kerajaan, masa kolonial Hindia Belanda, dan pada masa era kemerdekaan. Pada masa awal kerajaan-kerajaan di Jawa, pola pembagian wilayah yang menonjol adalah berupa pembagian tanah ke dalam beragam penguasaan atau pengawasan yang diberikan ke tangan pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh raja atau yang berwenang di istana. Van Zetten van der Meer menulis, hak penguasaan perorangan diberlakukan terhadap seseorang petani pioner. Apabila dia sudah membuka tanah baru, maka dia diberi waktu 3 tahun untuk membangun dan mencetak sawah sebelum dikenakan sebagai wajib pajak. Pembukaan tanah dan pencetakan sawah yang dilakukan oleh beberapa orang tani bersama-sama menjadikan tanah tersebut milik gabungan. Jikalau seluruh penduduk desa bekerja bersama membuka tanah, maka tanah tersebut menjadi milik kolektif sebagai sawah desa. Pada masa akhir kerajaan Mataram, penguasaan tanah oleh para pejabat terutama dibagi atas dasar sistem appanage, yaitu suatu bentuk penguasaan di mana penguasaan atas tanah itu dihadiahkan pada para pejabat dengan syarat kewajiban membayar upeti pada penguasa pusat. VOC juga menerapkan hukum acara yang berlaku di Belanda untuk beberapa daerah kekuasaannya, khususnya memberlakukan berbagai aturan hukum barat di bidang pertanahan. Dalam hal ini, VOC tidak memperdulikan hak-hak tanah yang dipegang oleh rakyat asli dan raja-raja Indonesia. Tonggak kedua terjadi pada masa Governor General Mr. Harman Willem dan Diels 1808 sampai 1811. Ketika berakhirnya masa kekuasaan VOC di Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 1799, kekuasaan diserahkan kepada Bataafs Republik yang mulai memegang kekuasaan pada 1 Januari tahun 1800. Hal ini menandai pergantian kekuasaan dari kalangan pedagang kepada pemerintahan yang bersifat politis. Sehubungan dengan itu, Adam Smith, seorang guru besar dari Glasgow, berpendapat bahwa pedagang itu tidak dapat menjalankan pemerintahan. Sehubungan dengan itu, muncul dua aliran pendapat yang saling bertentangan satu sama lain, yaitu aliran Mr. Nederburg, bekas komisaris jenderal 1791 sampai 1799, yang mempertahankan stelsel Bestur lama, yaitu Bestuursamtenaar harus dipegang oleh para pedagang, dan stelsel monopoli harus dijalankan sekuat tenaga. Jadi, pada dasarnya memberikan tempat kepada para pedagang untuk memegang hak monopoli. Aliran Dirk van Hogendorp 1799 sampai 1808 bertugas di Jawa Timur mempunyai faham yang lebih maju. Bestuur harus dipisahkan dari usaha-usaha perdagangan yang bebas. Kerja rodi dan culturstelsel harus dihapuskan. Hendaknya dibentuk tata pemerintahan dan peradilan yang baik dan benar. Harus diadakan pengaturan untuk melindungi hak atas tanah perorangan bagi golongan bumi putra individual grondbezit.
Pada masa pemerintahan Governor General Thomas Stamford Raffles 1811 sampai 1816. Pada masa ini, Thomas Stamford Raffles telah menciptakan pemikiran religius yang berupa azas fiskal dan untuk pertama kalinya diterapkan sistem land rente di Indonesia. Yang diterapkan besarnya jumlah pajak tanah bagi tanah sawah 1/2, 2/5, atau 1/3 dari hasil panen. Bagi tanah kering, 1/2 sampai dengan 1/9 dari hasil tanah. Dasar pemungutan pajak land rente tersebut menurut Raffles berpendirian bahwa semua tanah-tanah di daerah taklukannya maupun daerahnya dikuasai atas dasar perundang-undangan, kesemuanya itu dinamakan tanah gubernemen. Sedangkan rakyat yang mendiami dan memanfaatkan tanah disebut dianggap sebagai penyewa pakda dengan seizin penguasa, yang berarti dia harus membayar pak atau sewa, baik berupa hasil bumi maupun uang. Ternyata pengaruh sistem land rente ini sangat luas sekali terhadap perkembangan struktur pertanahan di negara kita, yaitu timbulnya tanah-tanah partikelir atau tanah-tanah gubernemen yang sangat luas dijual kepada golongan swasta atau partikelir. Tujuan Raffles dengan teori domain itu sederhana saja, yakni ingin menerapkan sistem penarikan pajak bumi seperti apa yang diterapkan Inggris di India. Setelah Konventi London 1816, Indonesia kembali dikuasai oleh Belanda dan ditunjuk sebagai komisaris jenderalnya adalah Mr. C. T.J. Lot yang berhaluan liberal. Lot pada waktu itu memberikan tanah-tanah kepada para pengusaha Belanda. Tujuannya adalah memajukan perdagangan dan membawa kemakmuran bagi negara Belanda, membiayai pertahanan guna melindungi rakyat jajahan. Untuk memenuhi maksud tersebut ditempuh dua cara, yaitu: pertama, stelsel blasting sebagai sumber penghasilan negara, maka rakyat dipungut pajak sehingga rakyat menjadi dasar bagi keuangan pemerintah. Kedua, stelsel kandel, raja itu pedagang, sedangkan rakyat itu harus mengabdi kepada kepentingan perdagangan sebagaimana stelsel yang dilakukan pada zaman VOC. Dari kedua cara tersebut, stelsel blastinglah yang dipilih untuk digunakan. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Peraturan Land Rente Statblad 1818 nomor 14 yang dipengaruhi dengan Statblad ketika masuk kepada masa kemerdekaan Indonesia. Aturan yang berkaitan dengan pertanahan agraria tidak serta-merta langsung berubah. Pada awal kemerdekaan, peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda masih berlaku dan dipergunakan. Sampai pada saat diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria. Bagi kebanyakan masyarakat Indonesia, tanah merupakan harta serta anugerah pemberian Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin demi kelangsungan serta kesejahteraan hidup manusia. Selain itu, tanah juga dipandang sebagai lambang kemakmuran seseorang. Bagi mereka yang memiliki tanah yang luas, maka dipandang telah memiliki hidup yang makmur dan mapan. Hak menguasai dari negara yang bersumber pada hak bangsa melalui pernyataan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hakikatnya merupakan penugasan pelaksanaan tugas kewenangan bangsa yang mengandung unsur hukum publik. Di samping itu, tanah juga memiliki sejarah perselisihan yang panjang dan rumit. Hal ini tidak terlepas dari sejarah hak kepemilikan dan atau penguasaan atas tanah yang sangat panjang, serta turun-temurun selama ini dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Akibat sistem kepemilikan yang diwariskan oleh pemerintah kolonial Belanda tersebut, menimbulkan ketimpangan secara sosial yang berdampak pada ekonomi masyarakat Indonesia. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria, kebanyakan petani di Indonesia hanya sebagai penyewa lahan yang harus memberikan sejumlah uang atau hasil pertanian kepada tuan tanah yang mempunyai lahan yang sangat luas. Sehingga muncul ketidakadilan di dalam kehidupan sosial masyarakat. Petani kecil yang tidak mempunyai lahan pertanian harus bersusah payah mengusahakan tanah sewaan dan serta harus memikirkan untuk membayar uang sewa yang kadang sangat tinggi kepada pemilik lahan. Oleh karena itu,
Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria adalah sebagai bentuk reformasi agraria di Indonesia. Tentunya masih panjang sejarah reform agraria di Indonesia. Kita akan lanjutkan ke part 2. Demikianlah video kita kali ini. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih. With